Oke, berikutnya kita akan lihat GGL induksi oleh perubahan orientasi sudut atau perubahan nilai theta. Ya. Berarti yang berubah di sini adalah kosinus theta-nya. Kita bisa melihat E sama dengan minus NBA delta cos theta per delta T, atau kita nyatakan dalam bentuk minus N kali B kali A kali D cos theta dt. Nah, biasanya ini diaplikasikan pada generator listrik. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada rotor, ya, terdiri dari beberapa kumparan. Ini dari magnet tetap utara dan selatan. Arahnya selalu ke sana. Maka arah yang dibentuk oleh medan magnet B dan normal dari kumparan tersebut tersebut theta, arahnya seperti ini. Ya. Ini diputar, ya, misalnya dengan kelajuan tetap, diputar dengan kelajuan omega. Ya. Omeganya adalah kecepatan sudut, yaitu radian per sekon. Kemudian tetanya jadi omega kali T, sehingga kosinus theta itu jadi kosinus omega kali T. Nah, D cos theta itu adalah D cos omega T per dt. Kalian sudah belajar dalam turunan, ya. Maka turunan kosinus omega T terhadap T adalah minus omega kali sinus omega kali T. Sehingga formulasi GGL induksi yang timbul minus NBAD cos theta dt itu menjadi minus N kali B kali A kali minus omega kali sinus omega T. Ya. Maka epsilon sama dengan MBA omega kali sinus omega T. Gitu. Nah, ya. NB kali A kali omega, karena ini nilainya tidak berubah terhadap T, maka nilai N kali B kali A kali omega ini disebut GGL maksimum atau NBA omega. Ini adalah GGL maksimum. Sehingga perumusan dari persamaan untuk generator jadi E sama dengan E maksimum sinus omega kali T. Ya. Kalau kalian lihat ini, kalian bisa ingat bentuk persamaan getaran Y sama dengan A kali sinus omega T. Ya. Ini GGL maksimum ini bisa juga ada juga yang menyebutnya sebagai amplitudo GGL. Ya. Nilai terbesar dari GGL. Maksimum adalah GGL induksi maksimum, satuannya dalam volt. Ya, kita lihat contoh soalnya. Kalian perhatikan dulu. Ini, ya, sebelum kita memperhatikan atau kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Ya, contoh soalnya. Rotor generator diputar dengan frekuensi 50 Hz dalam medan magnet 0,15 Tesla. Jika luas kumparan 2 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi dan generator membangkitkan GGL maksimum 220 volt. Hitunglah jumlah lilitan kumparan. Dan diketahuinya frekuensinya 50 Hz, B-nya 0,15 Tesla, A-nya 2 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi. Kemudian GGL maksimumnya 220 volt. Ditanyakan berapakah N-nya. Ya. Kita langsung saja masukkan ke dalam rumus GGL maksimum sama dengan N kali B kali A kali omega. Ya. Omeganya 2V kali F. Karena yang diketahui di sini adalah frekuensi linear yang 50 Hz. Lihat satuannya. Maka omeganya 2V kali 150, ya, hasilnya 2 kali 3,14 kali 50 sama dengan 314 radian per sekon. Kemudian kalian masukkan ke dalam rumus ini lagi. Maksimum sama dengan NBA kali omega. 220 kali N kali 0,15 kali 2 kali 10 pangkat minus 2 kali 314. Maka hasilnya
220 sama dengan 0,942 N, maka N-nya 220 dibagi 0,942 itu sama dengan 233, sekian, angka bulatan jadi 234. Jadi ya, di sini jumlah lilitan kumparan minimal di sana adalah 234 lilitan. Nah, ini pangkat minus 2. Gitu. Ya. Oke, berikutnya kita sekarang akan membicarakan masalah induktansi. Yang pertama ada induktansi diri. Ya, induktansi itu adalah kemampuan untuk menginduksi. Nah, sekarang yang pertama ada kemampuan untuk menginduksi diri, induktansi diri. Ya. Menurut Henry, jika suatu kumparan dialiri arus listrik yang besarnya berubah-ubah, maka pada kumparan tersebut akan muncul gegel induksi yang besarnya sebanding dengan laju perubahan arus tersebut. Ya, misalkan ini ada kumparan terdiri dari N lilitan atau N putaran, ya, dialiri arus listrik I, kemudian menghasilkan medan magnet B. Maka besarnya gegel induksi yang timbul pada kumparan dinyatakan dengan epsilon sama dengan minus L delta I dt per delta T, atau epsilon sama dengan minus L di dt. Nah, sekarang bagaimana nilai L-nya itu sendiri? L adalah induktansi diri, ya, induktansi satuannya Henry, ya, untuk menghormati Joseph Henry yang menemukan fenomena atau memperhatikan mengungkap fenomena ini. Ya. Dari hukum Faraday, gegel induksi itu adalah minus N delta V per delta T. Ya. Sedangkan menurut Henry, ya, tadi gegel induksi itu adalah minus L delta I per delta T. Nah, gegel yang dihasilkan ini sebenarnya sama, itu juga, cuma penyebabnya ini apa, yang ini apa. Nah, ternyata kedua persamaan ini sama, sehingga kalau kita persamakan hasilnya L delta I sama per delta T sama dengan N delta V per delta T. Maka L sama dengan, ya, N kali delta V per delta I, atau L sama dengan N dV dI. Kita perhatikan contoh soalnya. Arus listrik pada suatu kumparan berubah dari 2 ampere menjadi 0 dalam waktu 5 milisekon. Jika induktansi diri kumparan 0,3 mH, tentukan gegel induksi diri pada kumparan tersebut. Ini diketahui delta I-nya karena I akhirnya 0, I awalnya 2, jadi 0 kurangi 2 ampere sama dengan minus 2 ampere. Delta T-nya sama dengan 5 milisekon, atau 5 kali 10 pangkat minus 3 sekon. Kemudian induktansinya 0,3 mH atau 3 kali 10 pangkat minus 4 Henry. Ditanyakan berapakah GGL-nya. Ya, GGL itu sama dengan minus L kali delta I per delta T. Ya, minus 3 kali 10 pangkat minus 4, delta I-nya minus 2 ampere dibagi 5 kali 10 pangkat minus 3, maka E-nya GGL-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 1 volt atau 0,12 volt. Jadi gegel induksi diri pada kumparan tersebut adalah 0,12 volt. Nah, ini perhatikan. Suatu solenoida yang panjangnya L memiliki N lilitan dan luas penampang A.
Jika solenoida itu dialiri arus listrik I yang besarnya berubah terhadap waktu, tentukan besar induktansi diri solenoida itu. Nyatakan dalam NI dan NL dan I. Ya, ini L dan I. Bagaimana yang mau? Ya. V sama dengan B kali A. Ya, ini definisi flux magnetik. B kali A kali kosinus theta karena arahnya medan magnet tegak lurus terhadap permukaan sehingga jadi sejajar dengan normal A, maka hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini karena di sini solenoida, B yang dihasilkan oleh arus listrik pada solenoida itu adalah mu 0 kali N kali I per L. L itu adalah panjang solenoida. Ya. dV/dI sama dengan mu 0 N per L kali A. Ya. Turunkan V-nya terhadap I, jadi mu 0 N per L kali A. Kemudian L-nya sama dengan N dV/dI atau L sama dengan N kali mu 0 N per L dikalikan A. Maka L-nya sama dengan ya, ini N kali N mu 0 kali N kali N mu 0 N kuadrat per L dikalikan dengan A. Ya, ini rumus ini bisa Anda gunakan kalau Anda menemukan soal tentang solenoida yang diberikan informasinya, kemudian disuruh menghitung berapakah nilai induktansi diri solenoida tersebut. Kita boleh menggunakan rumus mu 0 N kuadrat per L dikalikan dengan A. Nah, yang berikutnya itu adalah konsep tentang induktansi silang. Kalau tadi induktansi diri itu ketika sebuah solenoida menginduksi dirinya sendiri. Sekarang induktansi silang. Induktansi silang ini adalah gejala jika dua kumparan yang dialiri arus listrik yang berubah terhadap waktu berdekatan satu sama lain, maka perubahan flux magnetik satu kumparan akan menginduksi GGL pada kumparan lainnya. Ya, perhatikan ini ada kumparan ke-1, ada kumparan kedua. Ya. Nah, GGL induksi yang timbul pada kumparan ke-1 itu adalah E1 sama dengan minus M DI2 per DT. Jadi kumparan arus yang berubah di sini. Atau E2-nya GGL yang timbul pada kumparan kedua itu adalah minus M kali DI1 per DT. M induktansi silang, satuannya adalah Henry. Ya. Contoh soal. Sebuah solenoida yang panjangnya L terdiri atas N1 lilitan memiliki luas penampang A. Solenoida tersebut berada dalam kumparan lain yang terdiri dari N2 lilitan. Jika semua flux magnet dari solenoida melewati kumparan, tentukan induktansi silang sistem tersebut. Ya, V1 sama dengan B kali A mu 0 N1 kali I1 per A per L. Maka dV1 per dt sama dengan mu 0 N1 kali A per L dikalikan DI1 dt. E2 itu adalah N2 dikalikan dV dt. Ya. dV1 dt, maka hasilnya E2 sama dengan minus M DI1 dt. M DI1 dt sama dengan N2 dV1 dt. Maka M DI dt sama dengan N2 mu 0 N1A per L DI dt. Ya. Sehingga M-nya itu adalah mu 0 kali N1 N2 kali A kali L. Ya, per L. Ini adalah definisi induktansi silang. Tadi kalau tadi induktansi diri mu 0 N kuadrat kali A per L. Ya.
Sedangkan pada konduktor itu juga berfungsi sebagai penyimpan energi. Nah, energi yang tersimpan pada konduktor ya itu dinyatakan dengan W sama dengan setengah LI kuadrat. Jadi sebuah induktor yang memiliki induktansi diri L pada saat dialiri arus I akan menyimpan energi yang besarnya dinyatakan dengan persamaan berikut. Jadi W sama dengan setengah LI kuadrat. W energi pada induktor ya. L itu induktansi dirinya, I itu adalah kuat arus yang mengalir. Contoh soal. Sebuah induktor dengan induktansi 0,25 mH dialiri arus listrik 20 ampere. Tentukan energi yang tersimpan dalam induktor tersebut. W sama dengan setengah LI kuadrat. W-nya sama dengan setengah kali 0,25 kali 20 kuadrat. Maka W-nya sama dengan setengah kali 100, maka W-nya sama dengan 50 Joule. Jadi energi yang tersimpan dalam induktor tersebut adalah 50 Joule. Ya, kita lihat sekarang aplikasi berikutnya. Itu aplikasi induksi elektromagnetik pada transformator atau pada trafo. Ya, perhatikan di sini ada trafo sederhana. Ini ada bagian primer atau juga input. Ya, ini jumlah lilitannya NP, tegangan bagian primernya dihubungkan dengan tegangan yang beda potensialnya Vp. Kemudian ini bagian sekunder, ini biasa juga disebut output. Ya, ini skema sederhana transformator. GGL induksi yang timbul pada lilitan sekunder itu adalah NS dVs per dt. Ya, hasilnya minus 2 Vp sama dengan NP per delta Vp per dt. Ya, dVs dt sama dengan dVp dt. Jika tidak ada kebocoran flux magnetik, maka kita akan peroleh dari sini, ya. Ini dari persamaan ini masuk ke sini, kemudian masuk ke sebelah sini. Vp per Vs, Vp per Ps sama dengan Np per Ns, atau kalian bisa balikan. Nah, untuk transformator dengan efisiensi eta, maka daya sekunder atau daya output itu sama dengan efisiensi dikalikan daya primer. Kecuali kalau transformatornya ideal. Ya, kemudian tetap ini ideal karena N-nya sama dengan 1. Jadi PS sama dengan PP. Daya sekunder sama dengan daya primer. Nah, PS sama dengan VSIS sama dengan N kali Vp IP. Dengan P daya listrik, eta efisiensi transformator, kemudian V tegangan, dan I kuat arus listrik, satuannya ampere, dan N adalah banyak lilitan. Nah, indeks P ini seperti ini untuk primer atau untuk input, sehingga kalau Vp itu artinya tegangan primer atau tegangan input. Sedangkan S itu untuk sekunder. Ya. Indeks S untuk sekunder atau untuk output. Sekarang contoh soal. Sebuah trafo memiliki perbandingan jumlah lilitan kumparan primer dan sekunder 11:1. Bagian input trafo dihubungkan ke sumber tegangan listrik dari PLN sebesar 220 volt. Kuat arus sekundernya adalah 2,2 ampere. Ya. Misalnya di sini ada 2,2 ampere. Tentukanlah A. tegangan sekunder trafo, B. kuat arus primer jika trafo dianggap ideal, efisiensinya 100%. C. kuat arus primer jika efisiensi trafo cuma 60%. Ya, diketahui NP per NS 11:1.
VP 200 volt, IS 2,2 ampere. Ditanyakan A, VS berapa, tegangan sekunder, IP berapa jika etanya 100%, dan IP-nya berapa jika etanya 60%. Ini jawabnya VP per VS sama dengan NP per NS, 220 per VS sama dengan 11/1. Maka VS-nya 220 per 11 sama dengan 20 volt. Yang B, VS kali IS sama dengan eta VP kali IP. 20 kali 2,2 sama dengan 100% kali 220 kali IP. Ya, 220 IP per 44, IP-nya sama dengan 0,2 ampere. Yang C sama dengan yang B, hanya ubah nilai efisiensinya, maka IP-nya sama dengan 0,33 ampere. Ya, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa paham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.